Halo Flickers, welcome to Snakeflix. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan film berjudul Gran Torino. Film ini menceritakan tentang seorang veteran perang Korea yang hidup sendiri karena istrinya yang telah meninggal. Seorang pria ini tinggal di sebuah komplek perumahan yang dihuni juga oleh komunitas Hmong dan kebetulan tetangga sebelahnya juga adalah keluarga dari etnis Hmong. Pria yang tinggal sendirian dan hanya ditemani seekor anjing kesayangannya bernama Daisy sebisa mungkin menjaga jarak dengan siapa saja, tak terkecuali dengan tetangga sebelah rumahnya. Hingga suatu hari dia memergoki seorang remaja laki-laki yang hendak mencuri mobil Gran Torino kesayangannya. Dan sayangnya pemuda itu apes karena tak lain itu adalah Tao. Yang ternyata aksi pencurian Tao berhasil digagalkan ini akibat dari intimidasi sepupunya yang merupakan seorang anggota geng. Bagaimana? Penasaran bukan? So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka di sebuah gereja. Di sana terdapat seorang kakek veteran perang bernama Walt yang telah kehilangan istrinya. Di saat cucu-cucunya menghampiri, pandangan Walt tertuju kepada cucunya yang bernama Ashley yang tak berpakaian sopan di acara pemakaman nenek mereka. Setelah usai dari gereja, mereka kembali berkabung di rumah Walt. Ketika Walt mengambil bangku yang berada di basement, ia melihat cucunya sedang melihat foto dirinya yang dahulu merupakan seorang veteran perang yang mempunyai banyak sekali medali. Ia tak menghiraukan hal itu dengan segera memberikan bangku-bangku tersebut kepada kerabatnya. Setelah ia selesai memberikan bangku itu, dirinya keluar dari rumah dan melihat jika tetangganya sedang mengadakan pesta di samping kediamannya. Lalu ketika Walt pergi ke garasi, ia memergoki bahwa cucunya bernama Ashley itu sedang mencari tempat untuk merokok. Ashley yang tak menyadari bahwa kakeknya menghampirinya dengan segera mengalihkan perhatian Walt dengan bertanya tentang mobil tua yang dimilikinya. Ia juga bertanya apa yang akan kakeknya lakukan kepada mobil dan sofanya ketika ia telah meninggal. Karena Ashley berpikir jika ia kuliah dengan membawa mobil dan memiliki sofa milik Walt untuk asramanya, maka ia akan terlihat sangat keren di mata teman-temannya. Walt tak menanggapi apa yang telah cucunya katakan. Justru ia memutuskan untuk pergi ke dalam rumah kembali. Lalu ia bertemu dengan seorang pastor yang cukup dekat dengan istrinya. Pastor itu mengatakan bahwa ia mendapatkan amanat dari istri Walt jika ternyata pastor itu harus memperhatikan Walt dan pastor itu juga harus meminta kepada Walt untuk melakukan pengakuan dosa. Tetapi Walt menyarankan dan menjelaskan jika pastor itu tak perlu repot-repot memperhatikannya. Serta ia juga menjelaskan jika dirinya tak terlalu peduli dengan gereja. Karena alasan ia pergi ke gereja juga tak lain hanya untuk pemakaman istrinya saja. Tak lama kemudian anak dan cucu Walt satu persatu mulai meninggalkannya. Anak dari Walt lalu menghampirinya untuk berpamit serta memberitahu jika ia harus pulang dengan segera karena anak-anaknya sudah meminta untuk pulang. Walt menyetujui hal itu dan memperbolehkan anaknya untuk pergi. Ketika Walt sedang membersihkan halamannya, ia bertanya mengapa orang Asia pindah ke lingkungannya. Tak lama seorang nenek-nenek Asia juga meneriaki Walt dengan mengatakan mengapa Walt masih belum pergi dari lingkungan ini. Karena semua orang Amerika telah meninggalkan lingkungan ini. Lantas mereka saling meludahi satu sama lain atas omongan mereka sendiri. Pastor yang tak patah semangat memutuskan untuk kembali membujuk Walt agar mau membuat pengakuan di gereja. Namun Walt kembali menegaskan bahwa ia tak mau melakukan hal itu dan mengusir pastor itu dari rumahnya. Di satu sisi, seseorang anak Asia dihampiri oleh sekelompok pemuda Amerika yang mengolok-oloknya. Di sisi jalan yang lain, sekelompok pemuda Asia yang tak lain adalah saudara sepupu anak Asia itu melihat bahwa sepupunya sedang diolok-olok oleh pemuda yang berasal dari Amerika. Hal tersebut membuat mereka dengan segera menghampirinya dan mengadu mekanik yang membuat pemuda Amerika itu langsung ketakutan. Setelah memenangkan adu mekanik dengan pemuda Amerika, mereka mencoba mengajak anak Asia bernama Tao itu untuk ikut dengannya. Tetapi ajakan yang mereka berikan ternyata tak Tao anggapi. Pemuda Asia itu lalu kembali mencoba mengajak Tao untuk ikut dengannya serta mengajaknya untuk melihat mobil tetangganya yaitu mobil Gran Torino. Ketika Walt sedang berkumpul bersama temannya, pastor itu ternyata kembali menghampirinya untuk berbicara berdua bersama Walt. Pastor itu lalu mencoba menjelaskan dan mengajak kembali Walt untuk berbicara atas kemauan mendiang istrinya. Namun sekali lagi Walt menjelaskan ia tak membutuhkan hal itu. Di malam harinya Walt yang sedang tertidur mendengar jika ia terdapat suara mencurigakan yang berasal dari garasinya. Lalu ia dengan segera membawa senjata untuk memeriksa. Sehingga ia menemukan ketika ia tiba di garasinya
Ternyata ia menemukan seorang anak Asia yang sedang berada di dalam garasinya. Lalu Walt tak sengaja terjatuh ketika ia sedang mengancam Tao, sehingga kesempatan itu membuat Tao memanfaatkan dirinya untuk melarikan diri. Keesokan harinya, Walt mencoba memperkuat garasinya dengan memasang besi pada jendela. Belum selesai menyelesaikan pekerjaannya, ia mendapatkan telepon dari anak pertamanya yang bernama Mitch yang ingin bertanya terkait kabar dari ayahnya. Dan bertanya apakah ayahnya masih mempunyai kontak terhadap calo tiket musiman. Lantas Walt dengan segera mengakhiri teleponnya dengan Mitch. Di malam hari, sepupu Tao mencoba mengajaknya kembali secara paksa untuk ikut dengannya. Namun aksi mereka mengalami kendala karena kakek serta nenek Tao membantunya agar Tao tak ikut dengan sepupunya. Walt yang mendengar keributan itu dengan segera menghampiri mereka membawa bedil miliknya untuk meminta mereka pergi dari halaman miliknya. Salah satu rekan sepupu Tao sempat ingin melawan Walt dan mengancamnya kembali. Tetapi Walt menegaskan bahwa ketika ia tinggal di Korea dahulu, dirinya sering menembak dan menjadikan orang seperti mereka akan menjadi bentengnya. Keesokan harinya Walt menyadari jika ada yang tak beres di depan rumahnya, sehingga ketika ia melihat bahwa di luar rumahnya terdapat banyak karangan bunga serta makanan dari orang asing Asia di kompleknya. Akhirnya Walt memutuskan untuk membuang itu semua dan meminta kepada orang Asia yang lain untuk tak memberikan karangan bunga itu. Serta ia menghampiri tetangganya Tao untuk meminta keluarganya agar berhenti. Namun keluarga Tao bersikeras untuk memberikan tanaman serta makanan untuk membalas budi terhadap perlakuan Walt yang telah menyelamatkan Tao. Tao juga meminta maaf karena ia telah mencoba mencuri mobil milik Walt. Walt menegaskan bahwa jika Tao mencoba memasuki rumahnya kembali, maka nyawa Tao tak akan pernah selamat. Saat Walt sedang bersantai di rumahnya, pastor kembali menghampirinya untuk mengajak Walt menebus dosanya yang telah ia lakukan di Korea selama Perang Dunia. Serta ia juga memberikan testimoni bahwa telah banyak orang yang bahagia karena berhasil melakukan penebusan dosa dengannya. Tetapi Walt menegaskan kembali ia tak ingin diperintahkan untuk melakukan penebusan dosa atas keinginan orang lain, bukan karena keinginan dirinya sendiri. Ketika Walt pulang dari tempat cukur, ia melihat jika tetangga Asianya bernama Shu sedang diganggu oleh geng jalanan Amerika. Sehingga Walt memutuskan untuk membantu Shu dan menghajar geng jalanan itu. Walt juga sempat mengejek mereka dengan mengeluarkan pistol bohongan sebelum mereka mengeluarkan pistol aslinya. Hal tersebut membuat geng itu langsung memberikan Shu kepada Walt. Di dalam mobil, Walt bertanya apa yang terjadi kepada keluarga Shu. Shu akhirnya memutuskan untuk pindah ke Amerika. Shu menjelaskan jika mereka pindah karena perang Vietnam, serta kaum mereka juga telah membela Amerika sehingga ketika Amerika tak lagi berperang di Vietnam, kaum komunis yang berperang di Vietnam mulai membantah kaum Shu yang telah membela Amerika sehingga mereka memutuskan untuk pindah ke sini. Setelah ia tiba di rumah, Walt dihampiri oleh Mitch serta Karen yang memberikan hadiah kepadanya karena Walt yang sedang berulang tahun. Mitch lalu memberikan alat pencapit yang dapat membantu Walt mengambil barang. Serta mereka juga memberikan saran agar ayahnya pindah ke tempat penampungan lansia. Sehingga Walt memutuskan untuk mengusir mereka semua. Lalu Walt kembali bersantai di depan rumahnya untuk menikmati hari ulang tahunnya. Shu yang baru saja pulang mencoba untuk menghampiri Walt dan mengajaknya untuk makan dan minum bersama di rumahnya. Walt sempat tak menerima hal itu, namun setelah ia melihat bahwa bir persediaannya telah habis, akhirnya ia memutuskan untuk menerima tawaran dari Shu. Setelah memasuki rumah Shu, semua keluarganya sempat menatap aneh kepada Walt. Bahkan nenek dari Shu marah-marah karena Shu telah membawa Walt ke rumahnya. Menurutnya, ia adalah orang asing. Shu lalu mengajak Walt ke ruangan lain untuk menjelaskan jika ada peraturan di rumah ini yang mungkin Walt harus ketahui. Walt sempat tak menyetujui hal itu karena hal tersebut terdengar sangatlah bodoh. Tapi ia juga mencoba untuk menghargai peraturan yang mereka gunakan dalam keluarga mereka. Walt yang sedang menikmati birnya di antara orang Asia mulai mendapat perhatian dari seorang dukun keluarga Shu. Lalu Shu menjelaskan bahwa dukun itu tertarik kepada Walt dan ingin membacanya. Setelah Walt persilahkan dukun itu untuk membacanya, ia akhirnya mendapatkan informasi jika dukun itu tahu bahwa orang-orang takut kepada Walt. Serta Walt yang telah membuat kesalahan yang tak ia sukai di masa lalu dan mengatakan jika Walt tak mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Walt yang mendengar hal itu memutuskan untuk pergi makan dengan keluarga Shu terlebih dahulu. Namun ketika ia menikmati makanan itu, Shu mencoba mengajaknya untuk pergi ke basement untuk bertemu dengan Tao. Walt sempat dihampiri oleh Yowa yang mencoba untuk berkenalan dengannya. Lalu Walt menerima perkenalan Yowa dengan ramah dan memberitahu sedikit tentang kegiatannya. Setelah Yowa berpamitan pada Walt, Walt segera menghampiri Tao untuk memberinya wejangan bahwa Tao telah membiarkan Yowa pergi meninggalkannya. Karena Walt memperhatikan jika Yowa telah memandangi Tao setiap hari, serta ia juga mengejek Tao karena bersikap seperti pengecut. Keesokan harinya, setibanya Walt di rumah, ia menemukan jika Shu dan keluarganya telah menunggunya di depan rumahnya untuk meminta Walt menerima Tao bekerja untuknya.
Sue menjelaskan jika Tao telah membuat keluarga mereka malu sehingga Tao harus membayarnya dengan bekerja kepada Walt. Sue juga memberitahu Walt jika ia tak menerima hal itu maka akan menjadi sebuah pertanda penghinaan terhadap keluarga mereka. Karena tak bisa melakukan apa-apa, akhirnya Walt mau tak mau menerima tawaran itu. Keesokan harinya ketika Tao sedang menghampiri Walt, ia mencoba menanyakan apa keahlian yang dapat Tao lakukan. Namun Tao tak tahu apa yang harus ia lakukan sehingga Walt menyuruhnya untuk menghitung burung yang berada di atas pohon. Setelah menyadari bahwa hari kemarin Walt mengolok Tao dengan memintanya untuk melakukan pekerjaan hal tersebut, Walt memutuskan untuk meminta Tao memperbaiki rumah di seberang rumahnya. Tao menerima hal itu dengan tekun dan melakukan apa yang telah Walt minta. Ketika Tao menghampiri Walt untuk meminta pekerjaan pada hari terakhirnya, Walt meminta kepada Tao untuk berlibur atas kerja keras yang telah ia lakukan dan membiarkannya untuk pulang. Walt yang menyadari jika penyakit yang ia alami semakin parah, akhirnya memutuskan untuk menghampiri dokter. Tetapi ketika ia kembali bertanya-tanya karena apotek di kompleknya telah mengalami perubahan. Seperti dokter langganan yang biasa Walt kunjungi telah digantikan oleh dokter Asia bernama Dr. Chu. Di malam harinya, Walt menyempatkan dirinya untuk menelpon Mitch anaknya untuk bertanya kabar keluarga mereka. Namun Mitch lebih mementingkan pekerjaannya dibandingkan kabar ayahnya yang ingin mencoba memberitahu terkait diagnosis dokter atas penyakit yang ia alami. Keesokan harinya Tao menghampiri Walt. Walt berbaik hati untuk mengajak Tao untuk membantunya membenarkan pipa serta mengajaknya ke ruang garasi. Tao sempat terkagum karena dalam garasi Walt terdapat banyak perkakas yang dapat dimanfaatkan oleh mereka. Sayangnya, tak lama kemudian Walt tiba-tiba batuk berdarah sehingga Tao menyarankannya untuk menghampiri dokter kembali. Walt menjelaskan bahwa ia akan segera menemui dokter, serta bertanya apakah Tao kenal dengan anak-anak yang telah mencoba mencuri mobilnya dan kenapa mereka ingin membawa Tao. Tao menjelaskan mereka hanya sebuah komplotan geng kampung yang kesal karena Tao tak dapat menyelesaikan tugas pertama mereka yang mereka berikan kepada Tao. Lalu Tao membantu Walt dalam melakukan sesuatu, seperti mengangkut kulkas dari basement rumahnya, mencuci mobil dan berkebun. Mereka berdua terlihat seperti akrab, layaknya anak dan ayah. Dan di saat Tao sudah berkebun, Walt bertanya apa tujuan hidup dari Tao. Tao menjelaskan bahwa yang ia miliki hanyalah cita-cita untuk menjadi seorang sales. Tetapi Walt menyarankan kepada Tao untuk bekerja dari sekarang dan apabila Tao mau, Walt dapat mengenalkannya dengan seorang mandor kenalannya. Setelah Tao menyetujui hal itu, Walt langsung mengajak Tao untuk pergi ke tukang cukur langganannya. Tao juga mendapat pelajaran dari Walt, yaitu cara menyapa orang dengan benar. Namun ketika Tao mencoba mengikuti apa yang Walt ajarkan kepadanya, tukang cukur itu tak terima karena seorang anak Asia menyapanya dengan kasar. Beruntung karena Tao jarang bergaul, ia tak bisa membedakan bagaimana menyapa orang yang baru kenal dan orang yang telah akrab. Tao juga diajarkan beberapa hal termasuk berbohong untuk kebaikan dirinya sendiri. Lantas setelah menyelesaikan pelajaran pertama mereka, Walt membawa Tao ke tempat konstruksi untuk menemui mandor Kennedy, kenalannya. Walt menyadari bahwa Tao merupakan orang yang mudah belajar karena ia bisa langsung akrab dengan mandor Kennedy, sehingga membuat Kennedy mau menerima Tao dan memintanya untuk datang pada hari esok untuk langsung bekerja. 2 minggu kemudian setelah Tao pulang bekerja, ia bertemu dengan sesepupunya dan mendapat gangguan, yaitu wajah Tao yang disunut oleh puntung rokok. Bukan disunut. Bahasa Indonesianya apa ya? Saat melanjutkan jalan pulangnya, ia bertemu dengan Walt dan Walt menyadari jika ada yang tak beres dengan Tao karena wajah yang Tao memiliki bekas luka bakar. Karena Walt merupakan seorang mantan tentara, akhirnya ia mencoba untuk mencari tahu apa yang telah Tao alami. Tao sempat mencoba berbohong kepada Walt sehingga akhirnya ia mau memberitahu Walt apa yang sebenarnya telah ia alami. Sore harinya Walt mendatangi si Gembrot yang merupakan ketua dari kelompok sepupu Tao. Ia menghajar si Gembrot habis-habisan dan mengancamnya untuk tak mengganggu Tao lagi. Keesokan harinya, Walt bersama keluarga Tao melakukan acara bakar-bakar daging di siang hari. Walt juga memutuskan untuk meminjamkan Grand Torino-nya kepada Tao. Pada malam harinya, kelompok si Gembrot ternyata datang untuk membalas dendam ke rumahnya. Semua penghuni rumah itu mengalami ketakutan sehingga Walt memutuskan untuk menghampiri mereka agar menenangkannya. Tak lama kemudian, Sue datang menghampiri mereka dan menjelaskan jika ia telah diperkosa oleh kelompok si Gembrot. Walt yang merasa bersalah pulang dengan emosi yang tak dapat ia bendung sendiri. Ia juga mencoba untuk merenungkan kembali apa yang telah terjadi. Lalu pastor menyadari bahwa telah ada kekacauan di kampung. Akhirnya mereka memutuskan untuk menghampiri Walt dan mencoba menenangkannya dan bertanya apa yang akan Walt lakukan selanjutnya. Walt hanya menjelaskan bahwa ia tak tahu, tetapi ia menegaskan dirinya takkan membiarkan kelompok si Gembrot itu menjadi-jadi. Keesokan harinya Tao mulai menghampiri Walt untuk membalaskan dendam kepada si Gembrot. Namun Walt menjelaskan bahwa ini bukan saatnya yang tepat, karena pada saat ini mereka harus tenang untuk mengambil keputusan yang tepat. Walt juga menjelaskan bahwa mereka
dalam hal ini adalah ahlinya, sehingga ia meminta kepada Tao untuk pulang dan kembali lagi ke sini jam 4 sore nanti. Setelah Tao pergi, Walt mulai melakukan kegiatan yang tak biasa, seperti memotong rumput, berendam, mencukur rambutnya, dan membeli setelan terbaik. Serta ia pergi ke gereja untuk melakukan pengakuan dosa sesuai permintaan mendiang istrinya. Pada sore hari, Tao akhirnya menghampiri rumah Walt, dan di sana Walt mulai mengajak Tao untuk ke ruang bawah tanah dan memberikan rencananya kepadanya. Sebelum mereka melakukan aksi mereka, Tao bertanya berapa orang yang telah Walt bunuh di Korea dan seperti apa rasanya membunuh orang. Walt hanya menjawab bahwa ia hanya membunuh 13 orang dan tak menjawab satu pertanyaan terakhir yang Tao berikan kepadanya. Walt lalu memutuskan untuk pergi ke atas dan mengunci Tao di ruang basement itu, karena pada akhirnya ia hanya akan menuntaskan apa yang telah ia mulai dengan sendirian, tanpa melibatkan Tao dalam bahaya, terutama dalam menghadapi kelompok si Gembrot. Sebelum pergi, Walt menitipkan anjingnya kepada nenek Tao dan menelepon Shu untuk memberitahunya agar membebaskan Tao yang telah ia kurung di rumah basementnya. Di satu sisi di kediaman kelompok si Gembrot, pastor dan polisi yang saat itu sedang berjaga seharian. Tetapi karena lelah, polisi akhirnya memutuskan untuk membawa pastor itu untuk beristirahat. Pada malam harinya, Walt menghampiri rumah kelompok si Gembrot itu dan Walt hanya menurunkan tangannya kepada mereka. Kemudian mengambil sebatang rokok dan meletakkannya di mulut. Ia juga bertanya kepada kelompoknya, apakah mereka mempunyai koret? Dan ketika Walt memasukkan tangannya ke dalam jaket, tiba-tiba saja karena parno duluan, kelompok si Gembrot lantas menghujani Walt dengan peluru. Dan ketika Walt terjatuh, ternyata yang Walt ambil bukan senjata, melainkan korek api untuk menghidupkan rokoknya. Setelah Walt tewas, kelompok si Gembrot ditangkap oleh polisi dan dijatuhi hukuman yang sangat berat karena ada saksi yang melihat tindakan mereka. Walt mengorbankan dirinya karena ia sadar dengan membunuh lebih banyak orang lagi akan menimbulkan dosa-dosa yang lebih banyak. Dan dengan sisa umurnya yang sekarang dan penyakit yang tak kunjung sembuh, Walt akhirnya memutuskan untuk tewas demi menyelamatkan Shu dan Tao. Dan scene terakhir di film kali ini memperlihatkan sebelum kematian Walt yang telah menyiapkan surat warisan kepada pengacara. Dan ketika pengacara membacakan surat itu, ternyata Walt meminta kepada pengacara tersebut untuk memberikan rumah ini kepada gereja. Dan mobil yang ia miliki yaitu Gran Torino, akhirnya Walt memutuskan untuk mewariskannya kepada Tao dan menegaskan jika Tao tak boleh mengubah mobil itu. Moral of the story dari film ini menjelaskan tentang keserakahan manusia karena bisa dilihat dari anak serta cucu Walt yang sibuk mengejar dunia dan melupakan orang tua yang telah merawat mereka selama mereka hidup. Dan tanpa mereka sadari, mereka telah durhaka pada orang tuanya sendiri. Dan film Gran Torino pun berakhir di sini. Terima kasih telah menonton video pembahasan film kali ini. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau seri selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini dan klik tombol like jika kalian menyukai video pembahasan kami. Dan sampai bertemu kembali di film selanjutnya.